Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Kembali kita mau datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan syukur kita, menaikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena kebaikannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, selamat pagi, terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dan pagi hari ini kami mau datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan syukur kami, menaikkan ucapan terima kasih kami kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan pagi hari ini Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami, berjumpa secara pribadi dengan kami ya Bapa, supaya kami dapat rasakan kasih-Mu nyata, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian kita mau naikkan syukur kita. Haleluya, kita mau katakan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
sekali lagi kita mau katakan, laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Allahku, ku naikkan syukur buat kebaikanmu, buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Yesus, Yesus, kami agungkan, kami tinggikan namamu. Kuduslah Tuhan, kuduslah namamu, terpuji Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory, syukur bagimu. Hina namanya nase, gurabaya lasiki, ya lamaya lasiki, gurabaya nase, ya labala sikiri, gurabaya nasiki. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, syukur, terpuji Allahku. Hallelujah, syukur, hallelujah. Glory, laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Itulah kerinduan kami Tuhan, sampai akhir kehidupan kami boleh setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengiring kami dalam
perjalanan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bersabda pada pagi hari ini sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk kami untuk menjalani setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan di bulan ini kita masih membahas berkenaan dengan Kristus yang adalah sahabat kita. Kita belajar banyak bagaimana Tuhan menyebut kita sahabat, bagaimana perasaan Tuhan kepada kita ketika Tuhan menempatkan dirinya menjadi sahabat kita. Dan tentunya kita pun juga harus merespon kasih Tuhan. Kita harus juga merespon perasaan Tuhan. Ketika Tuhan menjadikan kita sahabatnya, maka kita pun harus dapat menjadi sahabat yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar satu perkara mengenai hal ini. Kita buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Dituliskan demikian, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kata tidak setia dalam ayat ini ketika dikatakan dituliskan hai kamu orang-orang yang tidak setia, kata tidak setia ini bahasa aslinya merujuk pada perilaku zina, orang yang berzina. Kata ini menggambarkan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah, itu ibarat ketidaksetiaan dalam sebuah hubungan pernikahan. Ketidaksetiaan kita kepada Tuhan itu diibaratkan ketidaksetiaan dalam sebuah hubungan pernikahan. Sehingga kata setia yang digunakan dalam surat Yakobus ini menggunakan bahasa asli yang merujuk pada kata zina, perilaku zina. Begitu dalamnya, begitu pentingnya kesetiaan kita ini di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat mencermati, Tuhan sangat memperhatikan bagaimana kita setia atau tidak kepadanya. Dalam Yakobus 4 ayat 4 versi Alkitab Firman Allah yang hidup, versi Firman Allah yang hidup Yakobus 4 ayat 4 dituliskan demikian, kita akan baca. Saudara seperti seorang istri yang tidak setia, yang mengasihi musuh-musuh suaminya. Tidakkah saudara insaf bahwa mengikat persahabatan dengan musuh-musuh Allah, yaitu kesenangan-kesenangan jahat dari dunia ini, menjadikan saudara musuh Allah? Sekali lagi saya katakan bahwa jika saudara berhasrat menikmati kesenangan seperti yang dinikmati oleh orang-orang yang belum diselamatkan, saudara tidak dapat menjadi sahabat Allah. Tuhan begitu menghargai, Tuhan begitu memperhatikan kesetiaan umatnya kepadanya. Tuhan memperhatikan kesetiaan kita yang sudah disebut sebagai sahabatnya. Tuhan sangat menilai, Tuhan sangat mempertimbangkan itu. Betapa hati Tuhan sangat sensitif ketika melihat perasaan kita masih menyukai hal-hal yang justru melukai hatinya. Tuhan menjadi sensitif ketika melihat perasaan kita masih dipenuhi dengan perasaan-perasaan, kecintaan-kecintaan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, kepada perkara-perkara yang memuaskan hasrat keinginan daging kita. Sehingga penekanan di ayat yang kelima, Yakobus 4 ayat yang kelima, saya akan bacakan kelanjutannya di versi Firman Allah yang hidup. Dituliskan demikian, bukan tanpa alasan kitab suci mengatakan bahwa Roh Kudus yang ditempatkan Allah di dalam diri kita menuntut kesetiaan kita kepadanya. Bukan tanpa alasan, Roh Kudus yang Tuhan tempatkan dalam diri kita menuntut kepada kita agar kita setia kepada Tuhan. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan cara apa saya tidak setia kepada Tuhan?
Mungkin beberapa di antara kita berkata bahwa saya rajin ke gereja, bahkan mungkin terlibat dalam pelayanan di gereja. Sehingga kita bertanya, lalu dalam hal apa saya dikatakan tidak setia? Perhatikan, kita tidak setia ketika kita masih menjadikan, garis bawahi, kita masih menjadikan keinginan-keinginan diri sendiri, keinginan hawa nafsu, keinginan duniawi sebagai goal, sebagai tujuan hidup kita. Ketika kita menjadikan keinginan diri, keinginan hawa nafsu, keinginan duniawi sebagai hal yang menjadi patokan, tolok ukur kesenangan kita. Kita senang kalau kita merasakan ini. Hal-hal ini masih seputar diri kita sendiri, hawa nafsu kedagingan, keinginan duniawi. Itu berarti kita sedang tidak setia kepada Tuhan. Ketika kita masih memiliki hasrat-hasrat atau agenda-agenda yang tujuannya menyenangkan diri kita sendiri. Lebih-lebih ketika kita sampai tidak memikirkan perasaannya Tuhan. Lebih-lebih ketika kita tidak memikirkan hatinya Tuhan demi mencapai keinginan-keinginan tersebut. Ketika kita melakukan ini, kita sedang tidak setia kepada Tuhan. Kita menjadi berambisi meraih sesuatu. Bahkan kita tidak segan menyakiti orang lain, melukai perasaan orang lain. Bahkan ketika kita melukai hatinya Tuhan demi mencapai keinginan kita. Sekalipun, saya mau katakan, sekalipun ketika keinginan-keinginan kita tersebut berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sepertinya terlihat rohani. Tapi ketika alasan yang mendasarinya hanyalah ego pribadi kita, ketika alasan kita melayani Tuhan hanyalah kepentingan pribadi, hanyalah kesenangan diri sendiri, maka kita tidak setia kepada Tuhan. Saya tegaskan hari ini bahwa tidak semua keinginan melayani, keinginan untuk terlibat dalam pelayanan didasari rasa cinta kepada Tuhan. Saya masih sering menemukan orang-orang yang ingin melayani, namun yang menjadi tujuan pribadinya, yang menjadi agenda pribadinya, bukanlah kepuasan hati Tuhan, bukanlah kesenangan hatinya Tuhan, tapi kebanggaan diri sendiri. Saya masih melihat ada orang-orang yang melayani, tapi yang diutamakan, yang menjadi tokoh utama dalam pelayanannya, bukanlah Kristus yang harusnya dipermuliakan, tapi dirinya yang dipermuliakan. Ketika agenda-agenda semacam ini masih kita lakukan, bahkan dalam pelayanan sekalipun, yang nampaknya baik, nampaknya itu hal yang berkenan di mata Tuhan, tapi ketika yang mendasari aktivitas kita adalah keinginan diri sendiri, kepuasan diri sendiri, hawa nafsu duniawi, maka kita sedang tidak setia kepada Tuhan. Kita sedang tidak setia kepada Allah. Tuhan menginginkan kesetiaan kita. Tuhan menginginkan kita meninggalkan kesenangan kita terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi. Tuhan menginginkan kita hanya menjalin persahabatan dengan Tuhan, bukan dengan hasrat keinginan-keinginan duniawi. Itu keinginannya Tuhan. Tuhan ingin kita memilih dengan tepat, menjadi sahabatnya, bukan justru memilih menjadi sahabat duniawi. Bukan malah kita memilih untuk bersahabat dengan keinginan-keinginan daging. Tuhan mau kita memilih dengan tepat, Bapak Ibu. Sekali lagi firman Tuhan katakan, kalau kita memilih menjadi sahabat dunia, maka kita sedang bermusuhan dengan Allah. Dan Tuhan tidak menghendaki kita menjadi musuhnya. Tuhan ingin kita mendasari keinginan kita, harapan kita, doa-doa kita didasari dengan kecintaan kita kepada Tuhan, sehingga permintaan kita tentu akan dikabulkan olehnya. Tuhan mau apa yang memenuhi pikiran kita adalah hatinya Tuhan, untuk menyenangkan hatinya Tuhan, atas dasar kecintaan kita kepada Tuhan. Kalau selama ini pikiran kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi,
Kalau kepuasan kita masih seputar kesenangan duniawi, kalau kedamaian hati kita masih didasari oleh keinginan-keinginan pribadi kita, maka melalui renungan pagi ini, mari kita berubah. Mari kita berbenah, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, jangan jadikan kesenangan-kesenangan duniawi sebagai kesukaan hatimu. Karena persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah. Mari kita berkata bahwa saya ingin lebih memikirkan hal-hal perkara-perkara yang di atas, yang Tuhan pikirkan, yang Tuhan inginkan. Mari kita berkata, saya ingin merasa puas dengan jalan memuaskan kerinduan hatinya Tuhan. Mari kita berkata, saya ingin kedamaian hati saya ini didasari oleh Tuhan saja. Hanya Tuhanlah dan bahkan cukup Tuhan saja yang menjadi alasan saya merasa damai, sejahtera. Saat kita mulai melatih diri kita untuk menjadikan agendanya Tuhan, keinginannya Tuhan, kepentingannya Tuhan sebagai agenda kita, maka kita dimampukan Tuhan untuk merasakan relasi persahabatan dengan Tuhan ini sebagai sebuah relasi yang mulia, yang mahal harganya, yang tidak akan mungkin kita tukar dengan tawaran kesenangan dunia manapun. Itu yang Tuhan inginkan. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami datang kepada Tuhan. Kami memohon ampun kepada Tuhan. Jikalau hari-hari ini kami masih menjadikan keinginan diri kami sendiri, hawa nafsu daging, keinginan-keinginan dosa sebagai tujuan utama hidup kami. Kami masih memenuhi pikiran kami dengan hal-hal yang sifatnya kepuasan diri sendiri. Kami tidak memikirkan kepuasan hatinya Tuhan. Kami tidak memikirkan kesenangan hatinya Tuhan. Bahkan yang kami lakukan justru melukai hatinya Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Ketika Tuhan menyebut kami sebagai sahabat, seringkali justru kami mengkhianati persahabatan ini dengan lebih mencintai hal-hal duniawi, hal-hal yang justru menyakiti hati Tuhan. Namun pagi hari ini kami diingatkan dan ditegur ketika kami mendasari segala sesuatu aktivitas kami, bahkan pelayanan kami didasari dengan alasan-alasan yang tujuannya hanya untuk kepuasan, kebanggaan diri sendiri, maka itu adalah bukti ketidaksetiaan kami kepada Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Dan biarlah mulai pagi ini kami boleh belajar untuk menjadikan kepentingannya Tuhan, agendanya Tuhan, kerinduan hatinya Tuhan sebagai tujuan kami. Sehingga kami boleh merasakan kedamaian, kesenangan, kepuasan ketika kami melakukan apa yang dirindukan oleh Tuhan. Ketika kesenangannya Tuhan yang kami utamakan, ketika kesukaan hatinya Tuhan yang kami utamakan. Mampukan kami Tuhan, kami hidup di tengah dunia yang begitu jahat, namun jangan biarkan kami turut menjadi jahat. Biarlah kami boleh menjadi semakin berkenan seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman pagi hari ini. Biarlah firman pagi ini boleh menjadi rema yang kuat dalam hati kami, membekali kami agar hidup kami semakin serupa seperti Kristus, seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu.
tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin jam 5 sore, lalu hari Kamis ada latihan pujian jam 6:30 malam, lalu hari Jumat ada menara doa kota jam 6 sore di Hotel Haris lantai 16, lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex jam 5:30 sore, lalu hari Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu jam 7:30 pagi, dan kita akan berjumpa kembali di ibadah MCC setiap hari Minggu jam 5 sore. Demikian kegiatan sepekan MCC. Kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan sudah berfirman kepada kami dan kami boleh diberikan kekuatan lewat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami hari ini dari pagi hingga malam hari nanti dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau jalani hari ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.